idza hasabal muslim, jika seorang muslim atau umat Islam alladzi yas'a li tazkiyati nafsihi, bila ingin memperbaiki dirinya, maka dia harus berjuang dengan pergolakan dalam dirinya sendiri. Karena kita dibekali dua, yaitu ada unsur malaikat, ada unsur setan atau iblis di dalamnya. Nah, keinginan-keinginan manusia itu pada umumnya kita ini mahabbatan lil ma'asi. Banyak suka maksiat, nggak ada yang nolak. Itu. Kita jujur, Pak. Tidak, kita tolak itu banyak. Kita pade, ini dan sebagainya. Tapi kalau kemaksiatan juga kepingin, Pak. Nabi Yusuf, beliau seorang nabi, digoda oleh Sulaikha yang begitu cantik dan ditutup pintu, bukan satu pintu, Pak, 7 pintu. Jadi satu pintu ke pintu berikutnya, lepas susah, Pak. Kalau bukan dari Allah yang memberikan kekuatan, maka tidak selamat. Itu karena beliau punya keinginan. Itu ya. Wa ubari'un nafsi, aku tidak bebas daripada diriku. Innan nafsa la'amaratu bisu. Sesungguhnya nafsu itu mengarahkan kepada keburukan. Itu dalam surat Yusuf diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Bu ya. Jadi manusia itu ada keinginan kecondongan bermaksiat. Dan bersegera kepada keinginan syahwat atau hawa nafsu yang melanggar. Kemudian tawafaqatul syahwat. Kita ada keinginan untuk menyelesaikan keinginan syahwat kita itu. Kemudian muhmalatul faraid. Meninggalkan yang wajib. Waktu azan tiba biasanya kita disibukkan dengan HP kita, umpamanya Pak ya. Disibukkan dengan aktivitas kita, dunia kita. Dan disitulah puncaknya ketika waktu taat itu ada kecondongannya lebih tinggi dia. Tidak Pak ya. Godaannya lebih tinggi. Bahkan makan di saat-saat azan itu paling enak. Itu ya. Ini apalagi kita lagi nunggu di warung, Pak. Warungnya antri, Pak, di situ. Baru dihidang pas mau azan. Wah, itu berat perjuangan. Ini keinginan. Ini masalah makan bukan melanggar, Pak ya. Tapi waktu on time sholat kita dilanggar. Itu dong ya. Jadi kita tidak juga mengindahkan bahwa Rasulullah pernah berkata bahwa bila hidangan makan malam dihidangkan, dahulukan makan malam dulu, kemudian sholat isya. Ada Pak, tapi bukan jadi suatu program. Nah itu ya, kayak yasinan itu program Pak. Itu ada kesengajaan. Kalau kita bertamu sekali-kali Pak, itu ya dihidangkan makanan tamu yang menjamu kita. Nah itu ya kita jangan nolak Pak. Itu ya, boleh kita makan. Itu dahulukan makan dulu baru isya. Ada Pak. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi. Tarikatul nawafil. Kita meninggalkan yang sunnah. Nah, biasa kalau sudah salat wajib, ya sudahlah yang wajib-wajib aja lah. Sunnah, enggak usah lah. Itu ya. Mubta'adatu anit ta'at. Kita selalu dicondongkan bisa bagaimana jauh daripada ketaatan. Maka beruntunglah Bapak Ibu ketika waktu sholat bisa sholat. Itu Pak ya. Bisa memutuskan mata rantai keinginan-keinginan itu sehingga kita bisa melakukan sholat berjamaah. Itu luar biasa Pak. Obat akhir zaman ini termasuk menjaga sholat. Dari fitnah, berbagai fitnah. Itu ujian dari berbagai ujian. Apapun yang kita lakukan. Walaupun kita pendosa Pak. Karena sholat ini pelan-pelan akan memperbaiki diri kita. Kita ini pendosa Pak. Jangan tinggalkan sholat. Itu ya. Karena sholat itu akan memperbaiki diri kita. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ada kan ayatnya Pak ya? Sebenarnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Kemudian Bapak Ibu yang kami muliakan, wa hubbu alaihi ayyujahiduha fi ma turidu wa yukhalifuha fi ma tuhib atau tuhib. Kita punya kecintaan bagaimana berjuang terhadap diri kita dan ada pelanggaran-pelanggaran di dalam diri kita
Itu Pak ya. Karena musuh itu ada 3 ya. Kita udah pernah bahas. Musuh nyata, yaitu sesama manusia. Bisa saling bermusuhan. Yang kedua, musuh terhadap setan atau iblis. Itu kita membaca ayat-ayat suci Al-Quran, bisa Allah berikan kita kekuatan, penghindaran. Yang berat adalah diri sendiri. Itu Pak. Yang jadi musuh diri sendiri Pak. Apa contohnya? Rasa malas. Ada nggak rasa malas biasa Pak? Ada itu. Itu musuh itu Pak. Orang sukses itu adalah terserah apapun orang. Latar belakangnya bisa sukses Pak. Mau tingkat SD, mau SMP, SMA, sampai sarjana apapun bisa sukses galau Pak. Mau cacat, sempurna tubuhnya, bisa sukses. Tapi orang malas, tidak ada cerita dia sukses Pak. Itu tidak baik. Nggak bisa, dia mengelola dirinya sendiri bermasalah. Dia rusak dirinya Pak. Karena ini malas ini termasuk musuh yang luar biasa terhadap diri sendiri. Kalau sudah bad mood Pak, nggak ada keinginan-keinginan, udahlah. Malas bangun, malas mandi, malas makan, udah rusak lah itu kita semua. Itu dia. Jadi harus kita berjuang. Itu waktu subuh itu malas Pak, rasanya berat itu. Tapi kalau sudah terbiasa, insya Allah jadi latihan, jadi biasa itu kita langsung bangkit. Itu Pak ya. Jadi berjuang terhadap diri sendiri inilah hasil kekuatan dalam diri kita, bahwa perlu kesabaran. Ini sabar Pak. Sabar. Sholat itu perlu sabar Pak. Wa'mur ahlaka bis sholati wastabir alaiha. Kan ada itu dalilnya Pak. Perintahkanlah keluargamu sholat. Itu ya. Dan sabarlah terhadapnya. Dan menggunakan wastabir. Ini ada ada tambahan tak di situ. Artinya tingkat sabarnya tinggi Pak. Kenapa Bapak Ibu? Kita bangunin anak, sekali tidak bangun, 2 kali tidak bangun, bahkan 3 kali, berkali-kali Pak. Itu Bapak ya. Itu butuh sabar. Kemudian ketika sholat, ya Allah, ujiannya itu berat banget Pak. Apalagi nyamuk banyak. Itu Pak ya. Kemudian kita jadi makmum sama imam, waduh imamnya panjang lagi Pak. Bapak kebelet Pak. Itu macam-macam lah Pak. Itu kadang-kadang itu datang sakit perut itu pas lagi sholat. Itu. Kan ujian semua ini perlu sabar kalau ini Pak Bu. Itu ya. Waktu sholat kita ingat macam-macam Pak. Setelah sholat nggak ingat lagi Pak. Ingat masa lalu. Ingat kunci taruh di mana. Ibu lagi masak. Aduh aku lupa matiin kompor. Itu macam-macam Pak. Itu baru diingat ketika waktu sholat. Karena sinyal-sinyal ketika sholat itu sangat aktif. Karena jin itu datang dia. Itu Pak ya. Mengganggu kita. Setan mengganggu kita. Maka kita perlu sabar Pak. Ya di sini inti diri kita. Sabar. Wasabatu wal jid. Nah, ya, jadi kita perlu ada kekuatan yang lebih luar biasa. Kemudian wattahaddi niran wattagalubi alal mughriyat. Kita berusaha melawan api. Jadi api ini apa Pak? Keinginan syahwat nafsu kita yang timbul dalam apa yang kita makan dan minum, apalagi sumbernya haram, itu akan membuat pikiran kita jauh dari Allah. Itu ya. Maka perlu kita memakan dan konsumsi sumbernya halal karena akan menghasilkan yang halal. Kalau hasil korupsi, hasilnya zalimi orang, dan sebagainya, itu akan melahirkan ketidaktaatan. Melahirkan api neraka. Itu, na'udzubillah misalnya. Wa tagallubi al-mughriyat. Bagaimana berusaha mengalahkan keinginan-keinginan kita. Jadi, keinginan-keinginan banyak, Pak. Banyak, nggak ada selesainya kita itu, Pak. Orang punya, kita contoh, Pak. Dulu belum punya mobil. Sekarang sudah punya mobil, Pak. Kalau yang belum kan masih bercita-cita, Pak. Masih berharap. Walaupun mobilnya butut-butut, jadilah. Mobil katana jadilah. Umpamanya, Pak ya. Tapi setelah punya, waduh, kayak keren nih yang mobil saya ini. Itu ya. Keinginan-keinginan itu banyak loh, Pak.
naik tingkat lagi, Pak. Kurang lagi, ini mobil ini nggak ada sempurna. Betul dong ya? Begitulah keinginan dibeli, nggak ada puasnya ternyata. Karena yang merusak manusia itu lifestyle, gaya hidup. Betul dong Pak ya? Keinginan-keinginan yang tidak pernah terselesaikan. Itu ya. Maka sama dengan pasangan. Kalau Bapak menikah karena syahwat, se-Sumatera pun dinikahi nggak pernah puas, Pak. Se-Sumatera, Pak. Atau se-Indonesia gitu ya. Nggak ada puasnya, Pak. Itu. Karena nggak ada pernah selesai itu syahwat itu. Nggak ada. Itu ya. Allahu Akbar. Nggak ada selesainya keinginan itu, Pak. Itu ya. Jadi rasa cukuplah yang mencukupi itu. Rasa syukur. Itu ya. Karena semuanya bisa kena. Perempuan juga sama. Melihat pasangan laki-lakinya, ya Allah banyak nih yang kurangnya. Tidur mendengkur. Itu ya. Umpamanya Pak ya. Ngorok ya Allah, menyiksa nian hidup. Umpamanya Pak ya. Lihat suami gak becus Pak. Ya Allah, suamiku ini kok begitu amat hidup ini. Umpamanya Bu ya. Astagfirullahaladzim. Begitu juga pasangannya Bapak. Sebelum menikah semuanya kayak indah gitu. Itu ya. Tapi setelah menikah, ya Allah, kok jelek banget. Itu contoh Pak itu. Disitulah kita bagaimana supaya kita ini nggak bersyukur. Itu ya. Nah yang bisa membuat Bapak Ibu bisa tenang dalam rumah tangga itu adalah kesyukuran, kesabaran. Alhamdulillah Allah titipkan amanah seperti ini. Pasanganku seperti ini ya Allah. Alhamdulillah. Itu ya. Karena kalau mau menurut keinginan-keinginan, ya Allah tetangga sebelah enak yang hidupnya, aku menderita aja, suamiku begini. Itu ya. Gak ada sempurna, semua kurang Pak. Itu ya. Betul. Ya. Itulah diri kita. Lanjutnya Bapak Ibu. Wal wuquf anha kasakhratis sama ar-rasi amama riyahul atiyah. Kita bagaikan tegak di padang pasir. Yang dimana padang pasir ini berhembus angin kencang. Angin itu kan angin pasir itu kalau kita berada di padang pasir, kan ada anginnya kencang itu. Ini bisa kuat atau roboh, Pak. Itulah gambaran diri kita. Bisa nggak kita melawan nafsu kita ini, Pak? Kalau onta ya hebat, Pak. Kalau onta dia bisa tahan di gurun pasir itu. Maka Allah berikan keajaiban di matanya itu ada selaput seperti kacamata melebihi kacamata manusia. Jadi dia bisa melihat ketika angin kencang, angin puting beliung, ada pasir, onta itu bisa melihat. Manusia nggak sanggup. Maka dia berikan dalam Al-Quran, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tidaklah kalian melihat onta itu bagaimana diciptakan oleh Allah. Ada apa ayatnya? Dan onta itu di musim panas, tubuhnya akan menjadi dingin. Seperti AC. Di musim dingin dia akan jadi panas. Maka dia bisa tahan hidup. Itu Pak. Maka dia keajaiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia bisa berjalan di padang pasir yang kalau kita manusia kaki bisa tenggelam kaki kita itu Pak. Tapi kakinya onta itu bisa berjalan. Itu keajaiban Pak. Nah itu perlu kita banyak belajar di sini. Itu gambaran ya Bapak ya. Masya Allah. Inilah nafsu kita seperti berdiri di tengah padang pasir, angin kencang datang, apa kita sanggup menahan diri kita kalau bukan dari pertolongan Allah. Itu Bapak ya. Nah lanjut. Bahwa dengan berjuang terhadap diri sendiri, kita memprotek diri kita untuk berusaha meninggalkan yang namanya dilarang oleh Allah. Pak Bu, cara mengukur halal haram, kita ini bukan ahli fikih umpamanya. Bukan kita pakar hukum. Pakai hati, Pak. Kalau kebaikan, itu kalau manusia, pasti punya sinyal, Pak. Sinyal kebaikan, sinyal keburukan. Itu Pak ya. Maka Rasulullah memberikan bahwa kalau kebaikan menenangkan. Bapak datang mengaji di sini menenangkan. Saking tenangnya bisa ngantuk, Pak.
Itu ya, kebaikan. Khutbah Jumat, kebaikan. Maka tidur. Itu dia. Kan kebaikan Pak ini. Baca Quran, ya Allah, kalau pas Ramadan itu Pak, kita ini berusaha. Ya Allah, itu memang satu lembar, dua lembar, tiga lembar itu ngantuknya besar sekali Pak, pengalaman Pak. Tapi kalau sudah lama baca, keenakan. Itu apa ya? Kadang tidak mau berhenti Pak. Waktu sholat lah kita berhenti. Atau, aduh, sudah mau azan lagi. Itu lagi, sudah azan lagi. Berhenti dulu ngaji. Tapi di awal-awal itu gimana Pak? Berat sekali perjuangan itu. Tapi kalau nengok HP, melek langsung Pak. Itu ya. Sanggup 2 jam, 3 jam nonton Pak. Tapi nengok Al-Quran, ya Allah. Maka obat tidur yang paling hebat itu nengok Quran Pak. Cepat ngantuk. Jangan nengok HP Pak. Nggak tidur-tidur. Itu ya. Allahu Akbar. Nah, kita lanjut lagi Bapak Ibu ya. Wa yatakhallalu wa yukhalifuha fi hubbiha lil ma'asi wal ahwa syawat. Bagaimana kita sebagai manusia, nafsu kita ini suka melanggar, mencintai kemaksiatan, ada hawa nafsu kita. Nah, kita tercegah untuk berbuat baik. Nah, disinilah kita perjuangan. Bapak selamat nggak dari padang pasir ini? Mau bisa bagaimana berusaha untuk selamat, berjuang. Itu ya. Nah, nanti ada perjuangan-perjuangannya Bapak ya. Kan Allah tidak membiarkan kita terhempas Pak. Pasti kita diberikan jalan. Allah berikan akal. Maka akal itu ada 2, di otak dan di hati. Di otak itu ilmiah, di hati itu adalah iman. Itu ya, iradah. Kemudian berjuang terhadap diri sendiri membutuhkan iradati qawiyah, yaitu kekuatan yang dahsyat, keinginan yang luar biasa untuk memperbaiki diri. Kalau Bapak bermaksiat tapi tidak ada keinginan berhenti Pak, nggak bisa. Tuh. Kalau kita sudah mencintai kejahatan, syahwat kita, maksiat kita, itu kalau tidak ada kekuatan untuk niat kencang berhenti, tidak berhenti. Karena ternyata bab niat itu penentu ternyata. Bapak Ibu sebentar lagi puasa Ramadan. Dan kita biasa puasa sunnah, Senin Kamis umpamanya. Besok kan Kamis Pak ya? Kamis, insya Allah. Bapak kalau ada niat puasa besok, insya Allah di jam 10 pagi, jam 12 siang, atau jam 1, keinginan untuk makan, minum tidak ada. Karena sinyal itu diputus. Karena kita puasa menahan. Arti puasa kan menahan. Tidak berbuka dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Tapi kalau Bapak tidak ada niat puasa besok, umpamanya Pak, itu sudah sholat subuh Pak, cari lontong sayur itu Pak. Itu Pak. Pasti itu Pak. Karena tidak ada niat. Itu Pak. Jadi Bapak bermaksiat, kalau tidak ada niat yang kencang memutuskan maksiat itu tidak bisa. Itu Pak. Maka Bapak harus punya kekuatan di situ. Niat Pak, ya Allah, berikanlah hamba kekuatan untuk berhenti dari ini ya Allah. Karena kita punya kemaksiatan tersendiri. Betul dah Pak. Kita punya maksiat tersendiri. Yang alhamdulillah Allah masih merahasiakan. Allah masih menutupi. Betul dah. Termasuk saya, banyak maksiat. Saya rasa Pak. Itu. Ayo Bapak Ibu, kita diuji oleh Allah Subhanahu. Nah, maka niat, kekuatan yang harus luar biasa harus kita lakukan. Wa azimatus sadiqah, tekad yang bulat yang jujur. Nah, jadi niat kencang, kemudian punya tekad Pak. Kalau nggak ada punya tekad, ya memang beginilah aku diciptakan, memang aku adalah pendosa, memang seperti inilah, aku memang tukang seperti inilah, tukang maksiat. Tapi tidak ada keinginan untuk berhenti Pak. Ya, keenakan Pak. Itu ya. Keenakan Pak. Berat. Semua masih ada Pak di sekitar kita Pak. Ada Pak. Dari kita makan riba atau debu-debunya. Zina mata, hati, pikiran. Itu dah Pak ya. HP kita Pak. Itu Pak.
Maka kita harus memang berjuang. Niat pertama, tekad yang bulat. Kalau nggak ada tekad nggak bisa, Pak. Ini maka menurut Imam Al-Ghazali itu kejujuran dari pertama niat, jujur niat. Itu. Kemudian jujur tekad. Kemudian berikutnya jujur ucapan. Kemudian jujur perbuatan. Itu Pak, semuanya harus jujur Pak. Baru bisa tembus itu. Kalau ada salah satunya terkontaminasi ini nggak bisa Pak, sukses. Itu ya. Yang bisa mengobati adalah diri kita sendiri Pak, bukan orang lain. Malaikat pun turun ke kita, menasihati kita tidak akan sanggup. Kan ada kisahnya malaikat Harut dan Marut kan, gitu ya. Itu ada yang kisah bahwa itu orang soleh kah, ada yang mengatakan malaikat. Iya, malaikat kan melihat manusia itu kok banyak bermaksiat. Ternyata dibekali oleh Allah nafsu lebih parah daripada manusia, Pak. Itu ya. Kita ini manusia, kita nafsu dibekali dan bisa lulus, wah itu lebih hebat daripada malaikat. Nah, lanjut. Tanba'u minal imani hadzal muslimu amit. Kita harus menumbuhkan keimanan yang dalam. Maka puasa itu yang diajak orang beriman atau bukan, Pak? Betul, Pak? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang diajarkan orang beriman, bukan manusia. Karena dalam Al-Qur'an yang diajak itu biasa ya ayyuhan nas, wahai manusia. Tapi kalau puasa ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang yang beriman. Nah, sekarang iman itu apa, Pak Bu? Aman, nyaman. Kita kalau sudah mengimani Allah, yakin sama Allah, berarti kita siap perintahnya, tunduk perintahnya, dan berusaha meninggalkan larangannya. Itu apa ya? Meninggalkan larangannya. Karena kita yakin sama Allah. Itu apa ya? Dan iman ini pada umumnya nggak dilihat. Kita nggak pernah melihat Allah, tapi kekuasaannya kita lihat. Itu apa ya? Nggak pernah kita melihat surga dan neraka. Kan kita percaya. Itu namanya iman. Kalau sudah tekad iman sudah terpatri di dada, Pak, Bu, kita sudah terjaga gitu. Kita sudah rasa aman di situ. Maka amanah, iman itu satu rangkaian kata, Pak. Titipan, amanah. Itu kan seperti itu, Pak. Jadi orang beriman tidak bohong, Pak. Karena dia jujur terhadap dirinya dia dengan Sang Pencipta. Itu, Bapak Ibu. Maka ketika keimanan sudah jujur terhadap diri kita sendiri, kita sudah meyakini bahwa ada rasa aman, puasa juga sama, Pak. Maka orang yang tidak puasa di bulan suci Ramadan dijamin 100% tidak punya niat yang benar. Itu, Pak. Nggak ada niat itu, Pak. Tanya deh, Pak. Kenapa Bapak buka puasa tidak punya niat itu? Atau setengah-setengah puasa dah hari ini, puasa dah enggak jadi dah. Hanya tak puasa niat, Pak. Kayak anak kecil aja, Pak, puasa tengah siang, Pak. Setengah hari gitu ya. Astagfirullah. Maka Bapak boleh tak puasa dengan 3 hal. Pertama, anak kecil. Nah, kalau jadi anak kecil Bapak terus boleh, Pak. Anak kecil berkumis kau mau apa terserah, Pak. Nah, itu boleh tak puasa, Pak. Yang kedua, tidur. Bapak minta sama Allah pas masuk Ramadan, ya Allah tidurkan aku pas masuk Ramadan. Bangunnya pas Syawal. Umpamanya, Pak. Berarti Bapak tak kena wajib puasa itu, Pak. Ya mau tak, Pak? Enggak jadi mudik, Pak. Itu ya. Apalagi, Pak? Jadi orang gila, Pak. Boleh. Daftar diri, Pak. Seperti daftar haji gitu ya. Ya Allah, aku daftar pas 1 Ramadan aku gilo. 1 Syawal sembuhkanlah aku. Ternyata nggak sembuh-sembuh, Pak. Berarti itu udah kena kewajiban sudah itu. Ada yang minat, Pak? Kalau minat boleh, Pak. Daftar diri, Pak. Aku jadi orang gila. Itu ya. Masya Allah. Lanjut. Jadi perlu keimanan yang kuat. Cara memupuk iman itu, Pak, dekatilah orang yang taat. Itu, Pak ya. Dekati orang yang taat, jaga sholat. Itu, Pak ya. Lihat selalu orang yang susah untuk kita bantu. Itu, Pak ya. Karena ada kepekaan. Ramadan itu membentuk kepekaan. Karena iman itu kepekaan. Wa mahabbatullah subhanahu wa ta'ala. Ada rasa cinta kepada Allah. Wah, ini mahabbah ini, Pak, tidak simsalabim.
Rasa cinta itu, tumbuhnya itu adalah proses. Bapak mencintai istrinya, ibu mencintai suaminya, itu proses. Itu dapat. Proses itu kalau kita cinta sama Allah, proses contohnya sholat, bersedekah. Itu berapapun kalau orang sudah cinta, dia akan keluarkan biaya berapapun. Bapak ibu cinta kepada Allah, senang umroh, senang haji umpamanya Pak. Biaya ini besar Pak. Bahkan kita lihat viral di hotel Madinah Mekah itu membludak. Ada yang nggak masuk Pak, itu udah bayar. Itu lagi viral juga itu. Sampai yang sudah bayar, belum tentu masuk Pak. Itu. Duit keluar Pak. Tapi karena kita ada suatu cinta kepada Rasulullah, kepada Allah, kita berjuang sampai ke sana. Itu udah bayar. Keluar materi banyak Pak. Kalau orang hitung-hitungan, mending beli mobil Pak. Kalau Bapak sekeluarga naik umroh haji Pak, beli mobil Pak. Itu udah bayar. Apalagi haji Purada Pak Haji. Itu udah Pak Haji ya. Yang paling murah termasuk 250 juta, 350 juta. Kan dapat mobil baru itu Pak. Itu udah ya. 500 juta ada Pak yang paling spesial lah. 550 juta Pak, setengah M Pak. Itu Pak ya. Ya dapat mobil Zenik lah Pak. Itu Pak ya. Itu. Kalau kamu hitung-hitungan nggak jadi Pak. Itu Pak ya. Maka Bapak Ibu yang kami muliakan, kalau orang sudah cinta sama Allah, itu nikmatnya luar biasa. Dan untuk mendapatkan cinta itu tidak simsalabim. Tidak mengatakan dengan ucapan. Tapi datanglah selalu ke masjid, datanglah kepada orang yang membutuhkan kita, ada bantuan, ada zikir kita kepada Allah. Kan ada mulazamah. Orang kalau selalu mencintai Pak, ada nggak? Ada terus-menerus Pak perjuangannya. Ada kan? Orang yang dicintai selalu didatangi enggak, Pak? Enggak mungkin orang enggak cinta itu kalau enggak bertemu, Pak. Oh, maka kalau orang sudah, maka istilahnya anak muda kalau orang sudah jatuh cinta, tai kucing, tai apapun namanya, rasa coklat galau, Pak. Oh, itu enggak sesuai, enggak benar itu, Pak. Tapi susah nih. Itu namanya ya. Semuanya bertentangan dengan logika, Pak. Tapi sama Allah enggak seperti itu, Pak ya. Orang kalau sudah cinta sama Allah, apapun diperjuangkan. Itu ya. Bapak mencintai sesuatu, pasti Bapak perjuangkan itu. Itu ya. Jauh pun terasa dekat, Pak. Itu Pak ya. Tapi kalau nggak cinta, Pak, mesti dekat pun nggak masuk, Pak. Itu ya. Kan kita nggak ada keinginan, nggak ada cinta di situ. Maka proses, Pak. Itu ya. Kemudian wata'idullah lahu wa ma'unati. Ini ada perlu jadi catatan kuat juga, bahwa semua ini adalah di tangannya Allah, di kekuasaan Allah atas pertolongannya. Bapak Ibu sudah berjuang Pak, sudah sholat, sudah puasa, tapi keinginan melanggar masih ada itu Pak. Masih ada bibi unggulnya itu di dalam. Betul Pak ya? Nggak bisa dihilangkan itu Pak. Maka apa yang bisa memprotek itu? Itulah seperti Nabi Yusuf. Ada pemberian Allah, protek. Untuk Allah berikan protek itu, ketaatan harus dilazimkan. Dengan rendah hati, Pak. Jangan merasa juga ujuk-ujuk, wah saya sudah bebas lah karena sudah rajin ke masjid, Pak. Saya sudah rajin sedekah, Pak. Bahkan kita rajin ke masjid, Pak, sombong bisa juga muncul, Pak. Angku juga bisa muncul, Pak. Merasa diri kita paling bersih. Itu dah, Pak. Yang lain dianggap remeh, Pak. Bisa muncul Pak. Kita sudah suka sedekah Pak. Dianggap wah ini pelit nih amat ini. Ya aku rajin. Ini mesti ini nggak jadi kalau bukan gara-gara saya. itu kan itu masuk angin itu. Itu ya kan ada ceritanya itu di film-film itu. Kalau bersedekah nggak usah nyebut nama. Itu Pak ya hamba Allah. Itu Pak ya. Muhammad ini sekian, ini sekian. Pas ada namanya Abdullah 5 juta. Hamba Allah. Nah, itu yang hamba saya. Dia menyebut nama hamba Allah, tapi dia bilang itu hamba itu saya. Itu dong ya. Astagfirullah, kan ada sesuatu yang terselubung kan Pak? Itu ada aja. Ini diri kita ini Pak ini, bukan Bapak ini, kita semuanya ini. Itu ya. Allahu Akbar. Nah, itu saya Pak, itu hamba Allah itu saya Pak. Ngeri juga dengarnya Pak Bu ya.
Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Nah, lanjut Bapak Ibu. Kita lanjutnya bahwa kita sebagai manusia perlu berjuang dalam melawan musuh kita sendiri, dan nafsu ini ketika ini masalah puasa ada kaitannya dengan puasa Ramadan, kan sebentar lagi kita puasa Ramadan juga Pak. Jadi nafsu itu dipanggang di api neraka. Karena ditanya itu sekian ribu tahun Pak ya, ada pokoknya banyak lama lah dipanggang itu Pak. Ditanya nafsu ini, man ana, man anta. Siapa saya kata Allah, dan siapa Anda? Nafsu ini berkata, anta, ana. Songong juga ini nafsu ini Pak. Akhirnya dipanggang lagi Pak. Lebih parah lagi Pak. Pokoknya bagaimana supaya dia keok dia Pak. Ditanya lagi, man anta, man ana. Siapa Anda, siapa saya? Anta, ana. Maka dimasukkanlah di nerakanya Allah, yaitu namanya lapar. Gitu. Maka itulah puasa kan berlapar-lapar, Pak. Maka nafsu ini baru di sekian, tidak terlalu lama seperti dipanggilnya itu, Pak, dikasih lapar sama Allah. Akhirnya ditanya, man anta, man ana. Anta rabbuna, wa ana abduk. Engkau adalah Tuhanku, aku adalah hambamu. Jadi nafsu itu Pak, sering-seringlah dibuat lapar. Itu. Maka keinginan Bapak Ibu untuk melakukan maksiat, kalau sering berlapar-lapar, insya Allah bisa tercegah. Itu Pak, puasa Pak. Puasa Daud, puasa Senin Kamis. Kalau puasa Ramadan jangan puasa Daud Pak ya. Sehari puasa, sehari tidak. Ngawalin puasa Daud. Tidak berlaku Pak, Bu ya, tidak berlaku. Itu Bu ya. Jadi obatnya nafsu kita perlu dikasih lapar. Kalau sudah loyo, mau, udahlah aku tidak bisa lagi. Itu dah Bu ya. Tapi Bapak Ibu, maka kita ini ada waktunya kenyang, ada waktunya lapar. Itu dah Bu ya. Biasanya manusia kalau puasa Ramadan lulus di siang harinya. Tapi buka puasa nggak lulus. Ayo, banyak gak kita balas dendam? Ada cola, ada es cincau, ada nasi, ada roti. Ya Allah, balas dendam. Betul ya? Maka itulah hikmahnya kenapa kita buka puasa pakai makan kurma, Pak. Rasa manis. Karena rasa manis itu mencegah daripada balas dendam. Itu ya. Jangan langsung nasi, Pak. Rendang. Wah, dendeng batoko. Wah, itu kalau makanan kita Padang, Pak, lewat galau, Pak. Menurut ya. Akhirnya pas tarawih, Pak, yang disalahin Pak Imam. Kenapa? Karena sudah loyo, udah capek, udah ngantuk. Untuk apa ya? Imamnya ngebut, salah. Karena ada yang tidak benar juga kalau ngebut, Pak. Sekalinya imamnya panjang, ya Allah, Pak Imamnya panjangnya. Itu ya. Muak-muak waktu sholat. Pengalaman kita, Pak. Itu Pak ya. Inilah kita lulus di siang hari, tapi di malam hari nggak lulus. Pas buka puasa, maka kontrol Bapak Ibu. Janganlah dibeli galau-galaunya di pasar beduk itu, Pak. Itu Pak ya. Keinginan-keinginan kan banyak lepas itu mau buka puasa. Beli. Sekalinya sudah buka puasa, nggak kemakan. Itu Pak ya. Ya Allah, banyaknya aku beli, aku tak sadar. Itu ya. Inilah pengalaman kita. Nafsu kita, keinginan kita loh, Pak Bu. Ya, sekalinya makan ya Allah. Maka Bapak Ibu secukupnya saja. Itu ya, secukupnya saja. Belilah secukupnya saja. Alhamdulillah bisa ngontrol, Pak. Ngontrol perut, ngontrol keuangan. Karena syahwat belanja itu ngeri, Pak. Betul apa ya? Syahwat belanja ada fulus. Ya Allah. Ngeri, Pak. Ya. Jadi sebenarnya manusia itu cukup. Ya, Pak ya? Cukup, Pak. Semuanya cukup, Pak. Cuma keinginan-keinginan ini yang membuat tidak cukup. Betul ya? Hanya sudah dibeli. Ya Allah, nggak kepake juga ternyata. Betul ya? Beli baju, aduh, ya Allah banyaknya numpuk. Betul apa ya?
Kalau dulu apa namanya itu yang banyak itu Pak, yang apa namanya plastik-plastik itu Pak, apa namanya itu? Tapi sekarang sudah nggak lagi. Tupperware Pak. Nah itu masih ingat Pak ya. Terima kasih banyak. Tupperware itu keinginannya itu keren sekali itu Pak. Bagus itu, kualitasnya bagus Pak. Nyusun di lemari itu Pak. Cahwak belanja emak-emak itu tidak bisa dilawan Pak. Betul ya. Numpuk Pak. Maka Bapak Ibu sebelum Ramadan tolong dikuras itu Pak baju-bajunya itu ya. Bapaknya Pak. Karena yang banyak dipakai itu baju daster. Benar Bu ya? Baju pengantin palingan berapa kali itu pakai. Mahal lagi Pak, makanya dirental saja. Itu Allahu Akbar. Kan keinginan Pak. Itu. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Itu ya, menasihati diri sendiri Pak. Itu Bapak ya. Bapak Ibu kalau ada banyak baju atau apapun, ada yang butuh Pak. Kalau perlu panggil tetangga atau yang butuh Pak, tengok. Ternyata yang kita senangi dia juga senang. Ambillah. Itu Bapak ya. Pakailah Pak. Kalau Ustaz jarang beli baju Pak, karena dihadiahi sama jamaah banyak. Saya rata-rata jamaah, ini Ustaz pakai itu rata-rata hadiah dari jamaah Pak. Itu Bapak ya. Banyak ibu yang biasa banyak mengasih hadiah itu emak-emak. Dia tahu itu emak-emak itu ukuran baju Ustaz sekian. Jadi saya dibelikan baju, dibelikan sandal Pak. Masya Allah lengkap Pak. Jadi Pak Ustaz dibelikan hadiah banyak Pak. Apalagi sebelum Ramadan. Itu Pak ya. Banyak itu BKMT itu. Gitu Pak ya. Alhamdulillah. Pernahlah beli Pak tapi nggak lama, nggak sering. Itu Pak ya. Allahu Akbar. Kalau sudah waktunya ke tempat lain. Itu Pak ya. Kan ada masa Pak Bu ya. Alhamdulillah. Lanjut kita lagi Pak. Sebelum kita buka tanya jawab. Afdalul jihad kata Rasulullah di riwayat Abu Daud ya, dan Tirmizi, jihadun nafas. Sebaik-baik perjuangan adalah diri sendiri. Perjuangan yang besar sekali itu adalah diri sendiri karena melawannya itu bukan perkara main. Maka kita lihat di sini dalam firman Allah surat An-Nazi'at ayat 40 sampai 41. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Itu pasti kita sudah sering baca dan hafal Pak. Adapun orang-orang yang takut kepada posisi Tuhannya, yang takut sama Sang Pencipta. Dan kita tidak bisa takut sama Pencipta kalau kita nggak taat. Itu Pak ya. Nggak ngerjain perintahnya. Itu Pak Bu ya. Maka orang yang merasa dirinya takut kepada Allah, di depan Allah, posisi Tuhannya, dan dia menahan dirinya Pak, syahwat, keinginan lifestyle-nya Pak, wa nahan nafsa adil hawa. Dia mencegah dirinya keinginan-keinginan. Itu Pak ya. Kalau Bapak sudah punya, alhamdulillah sudah cukup. Itu Pak ya. Alhamdulillah sudah cukup. Kita jangan tambah banyak lagi Pak. Itu Pak, tambah banyak pertanyaan nanti tidak kelak. Itu Pak ya. Atau nafsu-nafsu yang bermaksiat. Kita berusaha menahan itu, maka di sini disebutkan oleh Allah tempat tinggal di mana? Fa innal jannata hiyal ma'wa. Itulah surga tempatnya. Jadi mau masuk surga Pak, cukup dirinya dicegah. Itu Pak ya. Cegah daripada kemaksiatan. Cegah daripada keinginan-keinginan yang melanggar. Itu Pak ya. Insya Allah masuk surga. Siapa yang ngomong? Allah. Itu Pak. Dalam suratul Nazi'at. Di juz amma itu Pak. Setelah amma itu selalu kan Nazi'at. Itu Pak ya. Nah itu Bapak Ibu ya. Masya Allah. Jadi sepakat para ulama dan hikmah, tidak ada jalan kebahagiaan di dua tempat ini, dunia dan akhirat, kecuali diri sendiri yang dicegah. Mencegah keinginan-keinginan yang melanggar. Itu ya. Banyak Pak keinginan kita Pak. Maka Imam Syafi'i pernah berkata, nafsuka illam tuskilha bil khair syagalatka bil batil. Jiwamu kalau tidak sibuk pada yang baik akan sibuk pada batil. Maka Bapak Ibu, kalau Bapak ada keinginan bermaksiat, Bapak segeralah menyibukkan dirinya kepada ketaatan. Maka Ibu ada galau-galau, keinginan begini-begini,
sibuk masak. Oh, ya apa dimasak Pak Ustadz? Gak ada yang bisa dimasak. Ajak suami jalan-jalan. Itu Bu ya, ketaatan. Itu Bu ya. Karena kita ini ada keinginan-keinginan bermaksiat. Terutama kita bagi laki-laki dan perempuan. Itu Pak ya, yang punya pasangan. Sering-seringlah bersama kalau sebisa mungkin Pak. Karena kalau kita berpisah, kadang itu keinginan bermaksiat itu banyak. Itu Bu ya. Nauzubillah. Kita ini tidak menghindari daripada itu Pak Bu ya. Kemudian Bapak Ibu yang kami muliakan, kita bagaimana suka melanggar dengan syahwat kita, maka perlu berjuang. Dan kita semuanya ini, dengan adanya kesungguhan niat tadi, kejujuran niat, tekad yang bulat, sampai jujur galonya, maka disitulah hidayah dari Allah, petunjuk. Alhamdulillah. Itu ya. Alhamdulillah. Selamat. Itu ya. Maka Ramadan ini kan membentuk nafsu kita itu Pak. Bagaimana kita menjaga jiwa kita, menjaga nafsu kita, supaya selamat. Itu ya. Kita kan terkontrol semua Pak. Terkontrol itu Pak Ramadan itu. Membentuk kita. Maka orang kalau sudah terkontrol semua, sehat galau-galaunya Pak. Itu Pak ya. Sehat badannya, sehat dompetnya Pak. Tapi kalau nggak terkontrol, belanja nggak terkontrol, makan nggak terkontrol, maka tubuh kita banyak penyakitnya. Itu Pak ya. Kan semuanya terkontrol Pak. Sholat itu terkontrol nggak Pak? Ngontrol kita itu Pak, sholat itu, ngontrol Pak. Maka sehat, nyaman. Kalau selesai sholat kan yang kita rasakan nyaman, tenang. Itu Pak ya. Tapi kalau selesai belanja di supermarket, capek Pak. Itu Pak ya. Aduh rasanya, pergi belanja ya Allah bikin capek deh. Itu Pak ya. Udah capek badan, kantong terkuras. Tapi Ustaz ada lagi kantong, Ustaz, tinggal barcode. Sekarang kan pakai barcode Pak. Gesek-gesek. Itu Pak ya. Hati-hati dengan kartu kredit Pak. Ngeri itu Pak. Karena kartu kredit itu nyaman belanja Pak. Itu Pak ya. Nggak bisa kontrol itu. Apalagi sudah itu lebih tinggi yang dikasih nominalnya Pak. Itu Pak ya. Ngeri Pak. Saya dikasih kartu kredit. Alhamdulillah nggak terpakai Pak. Yang bisa ngeluarin 40 juta sehari Pak. Nah ngeri Pak. Kalau nggak dicegah Pak. Innalillah. Itu Pak ya. Itu Pak ya. Nauzubillah. Maka kalau sebisa mungkin apa adanya. Itu Pak ya. Kalau ada duit belanja. Nggak ada duit puasa. Puasa belanja Pak. Karena puasa itu menurut bahasa kan menahan. Itu Pak ya. Menurut bahasa Pak. Jadi segala yang ditahan berarti puasa Pak. Menahan kentut. Itu puasa Pak. Nahan belanja berarti puasa dari belanja. Itu. Kalau Sayyidatul Maryam menahan tidak ngomong, berarti puasa keomongan gitu. Itu menurut bahasa Pak. Nah, itu ya. Terakhir ayatnya yang kita baca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim dalam surat Al-Ankabut ayat 69. Walladzina jahadu fina, orang-orang yang berjuang dalam dirinya. Jadi kami kita ini sebagai hamba Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kan Bapak Ibu, sholat, puasa kan perjuangan semua ini, Pak. Ketaatan ini kan perjuangan semua ini. Lanahdiyannahum subulana. Kami pasti, kata Allah, menjamin di sini karena pakai taukid. Lanahdiyannahum. Pasti aku akan berikan, kami akan berikan petunjuk jalan. Maka Bapak Ibu, sejelek-jeleknya kita ini, semaksiat-maksiatnya kita ini, tapi ada kekuatan ingin taubat, ingin memperbaiki diri, maka Allah akan berikan jalan. Jangan pesimisme. Kita punya Allah. Allah beri jalan, Pak. Wa innallaha lama'al muhsinin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang baik. Gitu ya. Maka Bapak Ibu jangan pesimis, kita punya Allah. Kita ini seakan kadang-kadang kita nggak bisa mengontrol diri kita, apalagi punya kemampuan finansial, punya kemampuan segala-galanya, sehingga kita bisa melakukan yang dilarang oleh Allah. Ada Pak, kita mau melakukan maksiat Pak, tapi tidak punya kemampuan, nggak jadi Pak, itu ya. Tapi kalau kita punya kemampuan, tapi bisa menahan, itu lebih hebat lagi Pak. Itu ya. Anggota DPR Pak, dia kan sudah diberi kedudukan, kursi empuk, tanda tangan. Betul ya? Wah, di Senayan, Pak, bisa puasa di situ, Pak.
Itu lebih hebat daripada kita yang nggak punya, Pak. Kalau kita nggak punya kan wajar, nggak jadi, betul ya. Tapi orang yang punya kesempatan, dia punya kekuatan, power di situ, dan dia selamat dari situ, berarti lebih hebat daripada kita yang belum punya kesempatan. Karena kesempatan itu kan bahaya banget itu, ya. Maka hamba ini sering berdoa, ya Allah jangan berikan aku kesempatan, karena banyak ini tidak lulus. Itu ya. Allahu Akbar. Semoga kita selamat Bapak Ibu, berjuang, dan perjuangan ini mengobatinya adalah Bapak Ibu waktu sholat, segera sholat. Itu ya. Kalau kita waktu puasa, puasa Pak. Dengan kita main-main. Alangkah indahnya dicabut ruh kita dalam keadaan berpuasa. Itu ya, dalam keadaan taat kepada Allah. Maka orang yang memandikan jenazah kita tidak terlalu merepotkan. Karena kalau kita banyak makan di perut kita itu banyak numpuk, itu nyusahin orang yang mandiin kita. Itu Pak ya. Karena orang yang mandikan jenazah kita itu kan ditekan perut kita itu Pak. Keluar Pak. Itu ya. Masya Allah. Itu ya. Ustaz, aku nakut-nakutin Pak Ustaz. Tidak nakut-nakutin Pak. Kalau Bapak sudah biasa ketaatan kebaikan, Allah pasti jaga kita. Itu Pak. Yakinlah sama Allah. Jangan pesimis Pak. Tapi kalau Bapak setengah hati Pak. Nah, jadi tidak. Apalagi salat berjalan nggak jadi dah. Masa nggak boleh? Enggak. Itu ya. Ini bahaya banget itu Pak. Itu namanya lawama. Nafsu lawama itu nafsu yang terombang-ambing. Dan ujungnya bisa celaka Pak. Itu ya. Mungkin seperti itu kajian kita pada malam ini. Mudah-mudahan kita bisa terjaga. Itu ya. Dengan praktik yang bisa kita lakukan. Insya Allah. Pada Pak. Moderator kita. Pada. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Ayo, mari sekarang kita buka sesi tanya jawab. Bagian yang mau bertanya.